Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Kusumastuti dari Prodi Ekonomi Syariah semester 8 STAI Diponegoro Tulungagung. Nomor induk mahasiswa 2019 080 290013. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih Muamalah guna perbaikan nilai yang diampu oleh Bapak dosen Haji Ubaid Muhammad Baidowi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembahasan materi fikih muamalah mengenai mudharabah dan anti riba. Mudharabah adalah suatu bentuk akad kerjasama di mana pihak pertama atau shahibul mal menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Mengenai mudharabah tertuang pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima ang sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ridulloha qardun hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kandungan yang terdapat pada ayat tersebut adalah tidak ada perbedaan antara jihad dan bekerja. Perintah memberikan pinjaman. Kata yadribuna mempunyai arti menjalankan suatu pekerjaan usaha. Apa saja rukun-rukun mudharabah itu? Yang pertama, adanya pelaku, yakni pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua, adanya objek mudharabah. Yang ketiga, persetujuan antara kedua belah pihak. Lalu mudharabah dikatakan batal apabila yang pertama, pembatalan secara sengaja, dan yang kedua, ada yang meninggal dunia. Yang ketiga, salah satu kehilangan akal, dan yang keempat, modal rusak di tangan mudharib.
Materi selanjutnya adalah anti riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari pinjaman pokok. Dalam Islam, riba sangat diharamkan sebagaimana tertuang pada Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah pengharaman makanan yang semula halal disebabkan kezaliman Yahudi. Kebanyakan para pendeta dan rahib-rahib memakan harta dengan batil. Mereka melakukan sistem riba secara dohir. Pada ayat di atas sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat muslim mendekati riba karena riba sangat merugikan. Pada akad mudharabah, keuntungan masing-masing pihak dibagi menjadi dua menurut kesepakatan kedua belah pihak. Misal 60/40 atau 70/30 dari keuntungan usaha. Pada sistem bagi hasil mudharabah tidak menggunakan persentase dari besarnya pinjaman pokok seperti cara konvensional, tetapi terhitung dari keuntungan yang diperoleh oleh usaha yang dijalankan. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.